Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan juga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas materi komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris dengan tujuan pembelajaran yaitu agar dapat menerapkan dan melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas submateri pada pokok bahasan kedua, yaitu menjawab telepon dan menelepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Ada beberapa langkah untuk menjawab telepon dalam bahasa Inggris, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saat mengangkat dan menjawab telepon. Ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menjawab telepon dalam bahasa Inggris, seperti Jaya Kusuma Corporation, good morning. Artinya PT Jaya Kusuma, selamat pagi. Atau bisa juga, thanks for calling Jaya Kusuma Corporation. Rini speaking, how can I help you? Yang artinya, terima kasih telah menelpon PT Jaya Kusuma. Dengan Rini di sini, ada yang bisa saya bantu? Nah, lalu yang kedua, ada menahan telepon. Ketika kita menerima telepon, misalnya posisi kita sebagai sekretaris atau petugas bagian customer service, biasanya kita diminta untuk dihubungkan kepada atasan atau pimpinan. Untuk itu, kita pasti meminta telepon untuk menunggu beberapa saat. Nah, ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Seperti hindari menggunakan kata-kata informal, kayak hang on, oke, atau yep. Sebaiknya kita menggunakan kata-kata formal. Contohnya untuk mengganti kata-kata hang on tadi, kita bisa menggantinya dengan please hold the line sir, yang artinya mohon tunggu sebentar Pak. Atau contohnya juga untuk kata oke bisa kita ganti dengan certainly atau very good. Nah, lalu yang ketiga, ketika Anda memerlukan waktu untuk menelpon kembali. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Seperti, I'm sorry sir, looks like I need more time to find what you want. I will call you back around 5 minutes next. Yang artinya, mohon maaf Pak, sepertinya saya membutuhkan banyak waktu untuk mencari yang Bapak butuhkan. Saya akan menghubungi Bapak kembali dalam 5 menit. Nah, lalu contoh yang lainnya bisa seperti, would you mind if I call you back in 10 minutes later? Because I need some time to get what you need. Yang artinya, dapatkah saya menghubungi Anda 10 menit lagi? Karena saya membutuhkan banyak waktu untuk mencari yang Anda butuhkan. Lalu yang keempat di sini, jika orang yang bertelepon cari tidak ada. Ada kalanya penelpon mencari seseorang atau meminta dihubungkan dengan seseorang di lembaga kita. Akan tetapi ternyata orang yang kita cari tidak ada. Maka kita bisa bertanya kesediaan penelpon untuk meninggalkan pesan. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Seperti, I'm sorry sir, Mr. Harjo is not here at the moment. Can I take a message? Yang artinya, mohon maaf Pak, Bapak Harjo sedang tidak ada di tempat. Ada pesan yang bisa saya sampaikan? Atau contoh yang lainnya bisa seperti, Mr. Harjo is in a meeting at the moment. May I ask who's calling? Yang artinya, Pak Harjo sedang ada rapat. Dengan siapa saya berbicara? Lalu yang kelima, jika Anda kurang memahami yang diucapkan oleh penelpon. Ketika bertelepon, seringkali terdengar ucapan yang kurang jelas. Nah, kita bisa memintanya untuk memperjelas dengan cara yang sopan. Contohnya kayak, I'm sorry, could you please repeat that? Yang artinya, mohon maaf, dapatkah Anda mengulanginya? Atau, I'm sorry, I didn't catch what you just said. Yang artinya, mohon maaf, saya tidak dapat memahami apa yang Anda sampaikan. Nah, lalu yang keenam di sini ada meminta klarifikasi pada penelpon. Untuk meminta klarifikasi ini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan, seperti can you please spell that for me? Yang artinya, dapatkah Anda mengeja itu untuk saya? Atau how do you spell your last name? Yang artinya, bagaimana mengeja nama belakang Anda? Atau contoh lainnya seperti let me repeat your information to make sure I got it right. Yang artinya, izinkan saya mengulangi informasi Anda untuk memastikan saya melakukannya dengan benar. Nah, lalu yang terakhir di sini ada untuk mengakhiri pembicaraan.
Nah, untuk mengakhiri pembicaraan ini ada beberapa contoh juga ya. Seperti, "It's been great talking with you. Thank you. Good morning." Yang artinya senang berbicara dengan Anda. Terima kasih, selamat pagi. Atau contoh yang lain seperti, "Thanks for calling Unggul Jaya Corporation. Good morning." Yang artinya terima kasih telah menghubungi PT Unggul Jaya. Selamat pagi. Nah, lalu yang kedua ada menelepon dalam bahasa Inggris. Nah, kegiatan bertelepon harus dilakukan dengan etika kesopanan. Berikut beberapa cara menelepon yang baik dalam bahasa Inggris. Yang pertama di sini ada cara memperkenalkan diri. Ketika kita menelepon, mulailah dengan memperkenalkan diri. Berikut contoh-contoh kalimat memperkenalkan diri. Seperti, "Good morning, this is Giono calling for Mr. Adam." Yang artinya, "Selamat pagi, ini Giono, ingin berbicara dengan Bapak Adam." Atau contoh yang kedua seperti, "Hello, may I speak with Mr. Adam?" Yang artinya, "Halo, dapatkah saya berbicara dengan Bapak Adam?" Nah, lalu yang kedua, meminta disambungkan ke orang yang dituju. Nah, untuk minta disambungkan ke orang yang dituju ini ada beberapa contoh-contoh kalimat juga yang bisa kita gunakan. Seperti, "Good morning, may I speak with Mr. Harjo, please?" Yang artinya, dapatkah saya berbicara dengan Pak Harjo? Atau contoh lainnya seperti, "Please put me to Mr. Harjo." Yang artinya, mohon sambungkan saya ke Pak Harjo. Nah, sekian dulu video materi kita, pembahasan materi kita hari ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mereview ulang video ini atau kalian bisa cari sumber-sumber lain. Nah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.